Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan psikologi, gimana nih kabarnya hari ini? Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat fisik dan yang paling terpenting adalah sehat jiwanya. Materi kita kali ini adalah tentang transformasi seleksi masuk perguruan tinggi negeri. Menurut Mas Menteri Nadiem dalam presentasinya tentang Merdeka Belajar bahwa Indonesia hanya bisa melompat ke masa depan dengan pendidikan yang adil. Pendidikan yang adil di sini adalah seluruh rakyat Indonesia berhak memperoleh pendidikan dari kalangan manapun. Terus pendidikan yang inklusif. Pendidikan yang inklusif di sini yaitu menempatkan diri ke dalam cara pandang peserta didik dengan gaya belajar mereka yang berbeda-beda. Kemudian pendidikan yang holistik yaitu pendidikan secara keseluruhan prosesnya. Bukan hanya nilai-nilai kognitif saja, tapi juga nilai-nilai emosional. Dengan demikian, sistem pendidikan Indonesia bertujuan untuk membentuk SDM unggul yang berperilaku sesuai nilai-nilai Pancasila, seperti beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Sehingga dampak positif kurikulum Merdeka ini memberikan ruang untuk anak bereksplorasi, ekspresikan keinginan, minat, dan bakatnya. Sebagai transformasi Merdeka Belajar telah dilakukan di semua jenjang pendidikan untuk mewujudkan visi pendidikan Indonesia pada pendidikan dasar dan menengah, di mana mekanisme penerimaan peserta didik harus menggunakan asesmen nasional, menggunakan kurikulum merdeka, sehingga menggunakan rapot pendidikan pun di mana penentuan kenaikan kelas dilakukan dengan mempertimbangkan kemajuan belajar yang mencerminkan pencapaian peserta didik, bukan pencapaian materi. Semua anak berhak melanjutkan, baik dari kalangan mampu ataupun tidak mampu. Yang tidak mampu, pemerintah menggunakan program KIP kuliah dengan persyaratan yang ada. Kemudian melibatkan praktisi, bukan hanya yang mencapai materi saja, bukan hanya pencapaian materi saja, tapi juga mereka yang memiliki semangat di dalam dunia pendidikan. Kemudian mekanisme pendanaan yang transparan dan juga sistem penilaiannya yang transparan yang diketahui oleh masyarakat banyak. Transformasi seleksi masuk PTN dibutuhkan untuk menyambungkan transformasi kebijakan yang telah dilakukan pendidikan dasar dan menengah dan pendidikan tinggi. Oleh karena itu, Mas Menteri membuat kebijakan seleksi PTN sebagai berikut. Transformasi seleksi masuk PTN berupaya untuk semakin memperbaiki mekanisme seleksi sebelumnya, yaitu dengan prinsip perubahan. Pertama, pembelajaran yang menyeluruh, jadi seluruh mata pelajaran itu penting. Yang kedua, lebih berfokus pada penalaran. Yang ketiga, lebih inklusif, yaitu lebih memahami peserta didik yang berbeda-beda dengan gaya belajar yang berbeda-beda. Yang keempat, lebih transparan masalah bagaimana cara penilaiannya, karena banyak sekali terjadi tidak adanya keterbukaan di dalam seleksi dan transparan juga masalah pendanaan. Dengan demikian, pemerintah membuka 3 tahap seleksi ini. Yang pertama adalah seleksi nasional berdasarkan prestasi yang dulu dikenal dengan jalur senam PTN. Yang kedua, seleksi nasional berdasarkan tes yang dulu dikenal dengan SBMPTN. Dan yang ketiga, seleksi nasional secara mandiri oleh masing-masing perguruan tinggi negeri. Transformasi seleksi masuk PTN di sini pada episode kali ini saya akan menerangkan satu jalur saja, yaitu seleksi nasional berdasarkan prestasi. Untuk jalur-jalur selanjutnya saya akan menjelaskan di episode-episode selanjutnya. Sebelumnya, jalur seleksi nasional masuk PTN di sini atau yang biasa disebut dengan senam PTN memisahkan calon mahasiswa berdasarkan jurusan pendidikan menengah. Pilihan program studi dibatasi berdasarkan jurusan pendidikan menengah. Anak IPA hanya boleh memilih jurusan IPA, anak IPS hanya boleh memilih jurusan IPS. Mereka tidak boleh linjur atau lintas jurusan. Sehingga peserta didik tidak punya kesempatan untuk mengeksplorasi minat dan
aspirasi karirnya. Kemudian, hanya mata pelajaran tertentu yang dipertimbangkan dalam seleksi. Contohnya, untuk tahun lalu, untuk penyeleksiannya dulu hanya 6 mapel IPA dan 6 mapel IPS. Sehingga anak jadi cuek dengan mapel yang lain, tidak fokus terhadap belajar yang menyeluruh, dan anak hanya takut dengan mapel-mapel tertentu saja. Padahal, untuk sukses di masa depan, peserta didik perlu memiliki kompetensi yang holistik dan lintas disipliner. Contohnya, seorang insinyur, mereka bukan hanya belajar tentang teknik, tapi juga mereka harus belajar tentang desain. Seorang pengacara, mereka bukan hanya belajar tentang hukum, tapi mereka juga belajar tentang komunikasi, bagaimana cara menyampaikan pendapat ataupun argumen-argumen yang disampaikan kepada masyarakat. Kemudian, seorang sutradara film, mereka bukan hanya belajar tentang perfilman, mereka juga harus belajar tentang pemasaran, apa saja yang sedang digandrungi oleh masyarakat saat ini. Contoh yang lain, ketika kalian menjadi dokter, bukan hanya ilmu dasar IPA, biologi, kimia, tapi kalian juga harus belajar tentang ilmu komunikasi yang baik, sehingga menyampaikan sesuatu kepada pasien bisa dengan baik. Ketika mereka berobat, mereka bukan sakit hati, tapi hati mereka, jiwa mereka itu senang. Oleh karena itu, seleksi nasional berdasarkan prestasi berfokus pada pemberian penghargaan yang setinggi-tingginya atas kesuksesan pembelajaran yang menyeluruh di pendidikan menengah. Cara penilaiannya adalah yang pertama, minimal 50% nilai rata-rata rapot seluruh mata pelajaran. Jadi untuk merata-ratakan, bukan 6 mata pelajaran lagi, tapi seluruh mata pelajaran dijumlahkan dan dirata-ratakan. Untuk penilaian 50% lainnya adalah contoh mapel pendukung kedokteran. Misalkan, yaitu kedokteran adalah mata pelajaran pendukungnya biologi dan kimia. Untuk jurusan IPS yaitu jurusan psikologi, untuk mapel pendukungnya adalah sosiologi dan matematika. Untuk yang kedua yaitu prestasi akademik dan non-akademik yang dibuktikan dengan sertifikat. Dan yang ketiga adalah portofolio yaitu program studi seni dan olahraga. Penentuan penerimaan ini akan berbeda-beda setiap jurusan atau prodi yang kalian ambil. Dengan demikian, peserta didik didorong untuk fokus pada keseluruhan pembelajaran dan untuk menggali minat dan bakatnya sejak dini. Karena minimal penilaiannya itu 50% adalah nilai rata-rata rapot seluruh mata pelajaran, maka peserta didik diharuskan untuk berprestasi di seluruh mata pelajaran tertentu. Semua mata pelajaran peserta didik wajib mengikuti. Yang kedua, karena penilaiannya adalah maksimal 50% komponen penggali minat dan bakatnya, maka peserta didik terdorong untuk mengeksplorasi minat dan bakatnya secara lebih mendalam. Pada jalur ini, untuk sukses pada jalur ini, peserta didik perlu menyadari bahwa semua mata pelajaran adalah penting dan membangun prestasinya sesuai dengan minat dan bakatnya, yaitu lebih fokus untuk belajar secara keseluruhan, gali minat bakatnya, tingkatkan prestasi, dan eksplorasi pilihan program studi kalian. Dukungan orang tua dan guru, dalam hal ini guru BK, agar peserta didik dapat berprestasi dan memilih program studi sesuai dengan minat dan bakatnya itu sangat dibutuhkan. Dalam hal ini adalah guru bimbingan konseling. Oke, mungkin hanya ini yang saya sampaikan pada bagian yang pertama ini untuk seleksi nasional berdasarkan prestasi. Nanti untuk penjelasan seleksi-seleksi yang kedua dan yang ketiga pada pertemuan selanjutnya. Jangan lupa beri tombol jempolnya dan komentar di kolom komentar silahkan. Dan yang belum subscribe silahkan klik subscribe agar channel ini lebih bermanfaat. Dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat jiwa.